Sebagai bukti kepada publik yang selama ini menghujat kalian, yang bilang kalian itu halu, yang bilang kalian itu pemalas dan lain sebagainya, nggak mungkin Pi Network bisa jadi aset digital, nggak mungkin Pi Network bisa diterima di lokal, dan tudingan-tudingan negatif lainnya yang kalian terima selama ini, silakan. Kalau kalian nemukan adanya event ini di daerah kalian, terus adanya transaksi massal atau produk ataupun Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Za. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya. Tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Di video kali ini kita mau bahas soal updatean terbaru dari Pi Network, yaitu mengenai Pi Fast. Nah, jadi kawan-kawan, di beberapa konten belakangan ini tadi Bang Za tuh pernah ngebahas soal yang namanya P2P secara massal. Karena waktu itu kita sempat berharap kalau core team itu mengadakan event yang bisa menggerakkan semua pionir di dunia agar melakukan transaksi P2P. Dimulai dari lokal supaya Pi Network ini menjadi nyata di kehidupan sehari-hari. Itu pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, ternyata Pi Network akhir-akhir ini meluncurkan sebuah event yang dikasih nama Pi Fast. Nah, buat teman-teman yang belum paham, Pi Fast ini adalah sebuah event yang akan dimulai di tanggal 6 sampai 11 Desember ini. Apa sih fungsi dari Pi Fast ini? Event apa sih Pi Fast ini? Jadi kawan-kawan, Pi Fast ini merupakan sebuah event yang resmi diluncurkan oleh pihak core team untuk semua pionir yang ada di dunia, termasuk juga para vendor-vendor lokal atau mungkin orang yang punya bisnis yang ingin terintegrasi dengan Pi, atau mungkin buat orang-orang yang ingin melakukan P2P dengan apapun dengan alat tukar sebagai Pi, itu dinyatakan di tanggal 6 sampai 11 ini sudah berjalan. Jadi maksudnya tuh apa ya, bisa dikatakan massal gitu ya. Karena yang namanya P2P itu memang udah berjalan selama ini. Tapi ini event yang secara resmi yang langsung dibuat oleh core team. Nah, kami dengan bangga mengumumkan acara Pi Powered Commerce pertama kami yang dikasih nama Pi Fast di tanggal 6 hingga 11 Desember ini. Bergabunglah dengan pionir di seluruh dunia untuk berbelanja lokal dan mendukung bisnis yang terintegrasi dengan Pi di komunitas Anda. Pelajari tentang acara global dan cara berpartisipasi. Nah, jadi itu maksudnya kawan-kawan ya. Jadi buat teman-teman itu yang mungkin di daerahnya ada bisnis yang terintegrasi dengan Pi, atau mungkin ada toko yang mau menerima pembayaran dengan menggunakan token Pi, atau katakanlah pokoknya berbelanja lokal ya. Karena targetnya core team ini kayaknya sih agar Pi Network ini bisa menjadi alat pembayaran atau bisa dikatakan dengan P2P agar tidak melanggar perundang-undangan, itu dimulai dari lokal. Karena kalau misalnya Pi Network ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, sudah menjadi alat transaksi yang sah dan dibutuhkan oleh semua kalangan, maka secara otomatis nilai dan harga Pi Network ini akan melambung tinggi. Ini merupakan strategi core team untuk memberikan nilai kepada Pi Network ini yang tanpa kita sadari selama ini. Kalau perihal soal listing, itu bukan sesuatu yang berat sebenarnya bagi core team. Bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh core team. Tetapi buat apa listing kalau Pi Network ini nggak punya harga? Makanya core team selama ini berfokus kepada yang namanya ekosistem. Nah, di sini ekosistem ini kayaknya udah benar-benar berjalan. Kalau P2P suka sama suka itu udah berjalan dari kemarin-kemarin. Tetapi kali ini kayaknya core team memang memberikan sebuah event yang dikasih nama Pi Fast untuk mendorong semua pedagang lokal atau mungkin perusahaan-perusahaan yang terintegrasi dengan Pi agar bisa bertransaksi dimulai di tanggal 6 hingga 11 Desember ini. Nah, biar lebih jelas coba kita lihat di website mindpi.com. Kawan-kawan, kalau kita terjemahin di sini dikatakan, berkat kontribusi kreatif dari anggota komunitas Pi dari seluruh dunia, dengan lebih dari 25.000 kiriman, Pi Fast telah terpilih sebagai moniker resmi untuk acara perdagangan bertenaga Pi yang akan datang. Jadi acara ini, event ini yang akan diadakan dari tanggal 6 hingga 11 Desember ini diberi nama Pi Fast. Nah, apa sih tujuan dan inti dari Pi Fast ini?
Tujuan utama Pipers adalah untuk meningkatkan kegunaan Pi dan menunjukkan kekuatan komunitas Pi melalui perdagangan lokal. Nah, misalnya nih, di desa kalian atau mungkin di daerah kalian ada misalnya ada produk rumahan kopi misalnya atau mungkin makanan cemilan, makanan ringan. Gimana caranya itu nanti bisa terintegrasi dengan Pi itu pasti sudah diatur oleh core team bagaimana nanti mekanismenya sehingga produk-produk rumahan yang berada di lokal itu nanti bisa bertransaksi dengan Pi. Lebih kurang seperti itu tujuannya. Pertama, program ini bertujuan untuk memberdayakan bisnis dan pedagang lokal yang telah mengintegrasikan Pi ke dalam operasi mereka. Nah, persis seperti yang Bang Za jelaskan barusan ya. Terus, memungkinkan mereka terhubung dengan komunitas pionir yang luas sekaligus mendorong adopsi lebih lanjut dengan menampilkan teknologi yang kuat, praktis, dan kedua program ini dapat membantu pionir untuk menemukan dan berintegrasi dengan bisnis lokal di wilayah mereka yang mau menerima atau menggunakan Pi. Nah, jadi ini tuh buat perdagangan lokal, bisnis lokal yang mau, yang telah, yang akan berintegrasi dengan Pi Network ya. Jadi kalau misalnya ada warung terus tanggal 6 sampai 11 Desember kalian langsung belanja bayar pakai Pi, ya bisa-bisa kalian dibilang halu. Karena kenapa? Kalian harus cari tahu dulu di daerah kalian itu apa aja sih bisnis orang yang sudah terintegrasi dengan Pi. Kalau misalnya di Jakarta Barat kemarin ada angkringan nasi goreng, dia bisa dibayar dengan Pi Network. Terus di Sumatera Barat tempo hari ada sebuah warung manisan di mana beberapa produk seperti minyak goreng, beras bisa dibayar dengan Pi. Nah, itu tujuan daripada event ini. Sehingga pada tanggal 6 hingga 11 Desember ini semuanya dilakukan secara serentak pada event bernama Pipers ini. Itu kawan-kawan ya, karena sekali lagi tujuannya ini tuh untuk meningkatkan nilai dan potensi Pi Network di masa depan. Acara ini juga dirancang untuk mempertimbangkan masukan Anda. Lebih dari 80.000 pionir mengirimkan masukan dalam waktu 24 jam ke survei Pi Commerce kami. Di antara wawasan lainnya, pionir menyatakan keinginannya untuk melakukan transaksi peer-to-peer secara langsung dan menyuarakan permintaan akan fitur-fitur baru untuk membantu transaksi tersebut dengan diperkenalkannya fitur kode QR. Nah, pas aja nih, kemarin kan Pi Network ini merilis yang namanya sistem pembayaran menggunakan QR. Nah, di event Pipers ini nanti kalian udah bisa tuh gunakan fitur yang namanya QR ini. Pada saat akan melakukan pembayaran itu nggak usah lagi ketik-ketik alamat wallet, tinggal di scan aja sebagaimana yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, secara keseluruhan acara ini dirancang untuk memulai Pi Commerce dan menciptakan cetak biru berulang untuk masa depan Pi dan titik temu antara Web3 dan perdagangan. Nah, di sini ada pedoman kawan-kawan ya untuk event ini, pedoman partisipasi. Nah, sebelum Pipers nanti akan ada seperti pamflet acara yang akan dirilis oleh core team itu pada tanggal 4 Desember. Nanti ini akan ditampilkan di layar aplikasi penambangan kita. Terus temukan toko lokal yang seperti tadi Bang Za jelaskan. Kalian tuh cari dulu toko mana, angkringan mana, warung mana, produk apa yang menerima Pi sebagai pembayaran. Atau yang memasang brosur di atas warung mereka, angkringan mereka, atau toko mereka. Jangan langsung sembarang nyelonong aja. Misalnya tuh ada warung bakso buka, terus kalian langsung masuk makan dan langsung bayar pakai Pi. Siapa tahu itu bukan pionir, jadi dia nggak ngerti ya. Jadi cari tahu dulu ada toko apa, produk apa di daerah kalian yang bisa dilakukan pembayaran dengan Pi Network. Hindari penipuan. Setelah kita menemukan bisnis yang menerima Pi di event ini, pastikan untuk meneliti bisnis tersebut untuk memastikan bahwa bisnis tersebut nyata. Jadi mesti hati-hati juga kawan-kawan ya. Terus masalah kode QR yang udah bisa digunakan. Dan juga kalau misalnya kalian ikutan event ini, kebetulan di daerah kalian ada yang melakukan event ini, yang membuka event ini, pastikan untuk memposting setiap toko yang Anda temukan di media sosial. Jangan lupa dipoto kawan-kawan ya. Kita ramaikan media sosial baik Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Sebagai bukti kepada publik yang selama ini menghujat kalian, yang bilang kalian itu halu, yang bilang kalian itu pemalas dan lain sebagainya. Nggak mungkin Pi Network bisa jadi aset digital, nggak mungkin Pi Network bisa diterima di lokal, dan tudingan-tudingan negatif lainnya yang kalian terima selama ini, silakan.
kalau kalian nemukan adanya event ini di daerah kalian, terus adanya transaksi massal atau produk ataupun toko yang menerima pembayaran dengan Pi di hari Pipes ini, silahkan dipoto dan masukkan ke media sosial sebagai bukti bahwa Pi Network ini real, bukan scam. Gitu ya kawan-kawan, mungkin dikirim ke WhatsApp-nya Bangsa di grup WhatsApp atau Telegram Bangsa juga boleh. Nah, kawan-kawan, mungkin seperti itu aja untuk informasi terkait dengan Pipes, di mana teman-teman silahkan di tanggal 6 hingga 11 nanti amati, dengar, dan cari tahu di daerahnya tuh ada event apa aja, toko apa aja, angkringan, karaoke, atau apapun yang sifatnya bisnis lokal yang bisa menerima pembayaran dengan Pi Network. Karena momen ini sudah sangat lama kita tunggukan, termasuk juga dengan para pembisnis dan pedagang lokal. Segitu aja untuk informasi kita kali ini, tetap semangat, optimis. Semakin kesini, kita semakin bangga dan yakin bahwa Pi Network ini bakal menjadi sesuatu yang spesial dan berharga di kemudian hari. Gua Bangsa, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.